Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur Sripo, luar biasa. Pagi ini kita kedatangan tamu, Ketua Bapilu Pimda PKN Sumatera Selatan, Bapak Al-Bahori. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Waalaikumsalam. Apa kabar pagi ini, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, topik dari podcast Tamu Sripo pagi ini adalah masih tentang politik. Yang pertama adalah keluarnya Mas Anas Urbaningrum, apakah mempengaruhi peta politik baik di PKN maupun di tingkat nasional. Kita langsung aja deh, kita ngobrol dengan ahlinya ini, Pak Al-Bahori. Pak Al-Bahori, kita tanya awal dulu. Sekarang ini kan sedang proses pendaftaran Bacalek PKN. Sejauh ini, bagaimana kesiapan Bacalek PKN dan juga proses pendaftarannya, Pak? Ya baik, terima kasih Bung Hadi. Sebagai partai yang baru ya, kita sudah antisipatif di dalam menyiapkan para bacalek, Iya. baik di tingkat provinsi, tingkat DPR RI maupun tingkat kabupaten kota. Nah saat ini masuk fase pendaftaran Pendaftaran ya. dan mudah-mudahan ya kami bisa mencapai sesuai dengan apa perencanaan yang kami lakukan ya, di mana para kader sudah melakukan pendaftaran pada sistem kami Nusantara Memanggil ya, Ya. dan sudah 75% lah ya. 75% Pak. Ya, Sudah ya. 75% ya pada fase pendaftaran, dan pada fase kedua itu adalah dari tanggal 1 Mei sampai dengan 14 Mei itu fase pengajuan ke Silon. Iya. Nah saat ini para kader kami sudah mempersiapkan ya persyaratan administratif, apakah itu ijazah yang dilegalisir, SKCK, kartu kesehatan dan sebagainya, itu kita lakukan secara kolektif untuk lebih memudahkan para bacalek di dalam melakukan proses untuk kelengkapan administrasi. Gitu. Proses pendaftaran KPU yang sekarang ini, Pak, dengan sistemnya yang baru, menyulitkan nggak terhadap bacalek? Saya kira itu lebih efektif ya. Lebih efektif Lebih gitu ya. efektif karena kita yang penting kita tetap full konsen di dalam melakukan apa namanya mengupload nanti. Mengupload tadi. Ya, Ya. mengupload ke sistem, terutama untuk persyaratan administratif, dan yang tidak kalah penting adalah keterwakilan kalangan perempuan 30%. Karena kalau tidak ada keterwakilan 30% itu tidak akan diverifikasi karena tidak memenuhi kuota dari apa yang dipaksakan dalam undang-undang. Baik, Bung Albar, luar biasa. Barusan Anas Urbaningrum, ini tokoh juga selain Pak Gede Pasek, keluar penjara dan ternyata disambut antusias para pendukung. Bahkan para netizen pun berkomentar positif. Apa ada pengaruh keluarnya Anas ini di daerah khususnya Sumatera Selatan? Ya, sangat berpengaruh ya. Sebelum saya menjelaskan apa impact Ya. terkait dengan kebebasan seorang Anas ya, Ya. bahwa sosok pemimpin itu harus memang memiliki karakter yang kuat ya, kuat, inspiratif, aspiratif, kreatif ya, bahkan akomodatif ya. Ini dimiliki oleh seorang Anas Urbaningrum ya. Oh, Ya. Nah, ini sangat menentukan di dalam kepartaian ya, perlu ada semacam figur publik yang kuat ya. ya. Figur paling kuat. Nah, Anas Urbaningrum ini ya dalam kaitan dengan Partai Kebangkitan Nusantara merupakan sosok yang juga mempelopori terbentuknya Partai Kebangkitan Nusantara ini ya. Oh iya, dan pelopori ya. dan partai ini dibentuk oleh para loyalis Anas Urbaningrum ya. Ya. Sehingga diharapkan dengan bebasnya Anas Urbaningrum ini akan dapat mendongkrak popularitas Partai Kebangkitan Nusantara khususnya pada Pileg 2024 Dan menambah semangat ya. ya, menambah spirit lah ya. Spirit ya. Spirit. Ya. Bung Albar nih,
sebagai Master Ilmu Komunikasi dan saat ini menempuh jenjang S3 Ilmu Komunikasi Politik. Adakah pengaruh, Bung Albar, keluarnya Anas Urbaningrum ini terhadap kemenangan PKN di pusat? Ya, saya kira kita belum bicara kemenangan dulu ya. Ya. Tapi energi positif ya dengan kehadiran Bung Anas ini sangat betul-betul mempunyai pengaruh yang cukup signifikan Ya. terutama bagi para kader ya. Ya. Kita ketahui bahwa Anas ini kan merupakan politisi muda yang cukup brilian dan sedikit fenomenal ya. Fenomenal. Pada saat beliau memberikan statement di Monas itu ya, sehingga fenomenal ya. Nah, memang kami beranggapan bahwa seorang pemimpin yang kuat tuh ya harus banyak cobaan ya, rintangan ya. Kalau kita melihat sosok atau tokoh-tokoh sentral ya, baik di tingkat lokal, nasional maupun di luar negeri, kita lihat ada Soekarno ya. Soekarno itu ya saya kira keluar masuk penjara dan bahkan dia pernah di penjara Sukamiskin ya, tahun 1930-an dan menempati kamar 233. Bahkan waktu itu oleh pemerintah Belanda dia tidak boleh melakukan percakapan politik. Nah itu kalau kita bicara tokoh sentral, ada Muhammad Aceh, Muhammad Terum ya. Nah kalau kita kembali keluar negeri, ada tokoh apartheid yang pernah dipenjara 27 tahun ya. Mandela itu ya, dan akhirnya beliau menjadi presiden Absal. Nah agak tetangga dikit ada namanya Anwar Ibrahim ya, Malaysia, Perdana Menteri Malaysia yang pernah juga dipenjara dalam kasus sodomi dan korupsi 15 tahun, tapi pada akhirnya saat ini mereka menikmati hasilnya menjadi Perdana Menteri Malaysia. Nah inilah yang kami lihat sosok Anas Urbaningrum ya, di mana beliau banyak sekali berkecimpung dalam dunia politik, organisasi, pernah sebagai anggota KPU, ya sempat juga menjadi tokoh reformis juga ya, ketua Partai Demokrat, dan terakhir jadi ketum Partai Demokrat, dan pada akhirnya beliau kena kasus hukum ya. Nah saya kira memang untuk menjadi pemimpin yang kuat itu harus melampaui ujian-ujian dulu ya. Jadi ada pepatah bijak ya, tetaplah kuat karena hidup tidak akan berakhir hanya karena kegagalan dan kekecewaan ya, dan bahkan dibatalkan oleh seseorang. Nah itu. Jadi kalau kita melihat statementnya Bung Anas pada saat bebas dari lapas Sukamiskin ya, pernah berbicara ya, jangan pernah berpikir katanya gitu bahwa saya ini mati gitu ya. Mati membusuk. Mati membusuk. Nah itu sebagai seorang komunikasi saya melihat bahwa itu suatu statement yang bagus ya. Kalau dalam ilmu komunikasi itu Bung Hadi ada namanya high contact communication. High contact communication. Nah ini yang dilakukan oleh beliau, jadi membuat ambiguitas penafsiran ya. Jadi di satu sisi beliau pada kalimat mengatakan bahwa beliau tidak mati berjuang ya, di satu sisi yang lain menafsirkan seolah Anas akan membuat manuver-manuver politik baru sehingga dikhawatirkan timbul kegaduhan. Nah itu luar biasanya Bung Anas Urbaningrum bisa membuat ambiguitas penafsiran halayak gitu. Wes luar biasa ini Bung Albar ini analisisnya. Kira-kira Bung Albar sebagai pengamat komunikasi juga, Anas kan pernah bilang begitu keluar, ada yang menganggap saya mati membusuk. Apakah ucapan itu ditujukan oleh seseorang yang pernah bilang seperti itu ke dia? Ya, jadi saya kembali ke kata-kata bijak tadi ya. Tetaplah kuat, karena hidup tidak akan berakhir ya, hanya karena kegagalan, kekecewaan, dan atau seseorang yang membatalkan.
Iya. Nah, yang itu jadi poin silakan ya. pada saat beliau membuat statement pidato politik pada saat keluar lapas, ya silakan orang menafsirkan sendiri, Iya. ya kan? Ya kalau memang ada yang merasa dengan kata-kata statement Anas itu, ya mungkin silakan kan gitu Iya. ya. Yang jelas beliau mengatakan bahwa beliau tetap eksis ya, Iya. boleh secara fisik ya terbelenggu, tapi secara ide gagasan pikiran beliau akan tetap maju dan memperjuangkan ya bagi keadilan bagi negara dan bangsa Indonesia ke depan gitu loh. Ya. Lalu menurut Bung Albar, apakah Anas bakal paling tidak menggeser peta politik tanah air? Misalnya kubu Anas akan merapat ke kelompok kontra Demokrat atau mempengaruhi internal Demokrat itu sendiri. Ya. Ini kan kebetulan dia masih beristirahat ini, belum beraksi. Saya selaku kader PKN tidak mau menafsirkan dulu ya. Tapi yang jelas bahwa kalau kita melihat historikalnya Bung Anas, ya dia pernah menjabat sebagai PB HMI, ya pernah jadi ketum Demokrat, ya saya nggak tahu bagaimana dinamika politik ke depan dia dengan sosok Anas Urbaningrum, dan menurut pandangan saya ini akan membuat suasana politik semakin berkompetitif. Semakin kompetitif. Ya itu Bung Adi. Ya. Jadi semakin seru ini Pak kira-kira Pak. Ya mudah-mudahan ya. Politik itu kalau semakin seru semakin seperti apa Bung Albar? Bagaimana? Politik kalau semakin seru menurut Bung Albar itu semakin apa ya? Semakin enak, menarik atau seperti apa? Saya kira bagus, akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang lebih strong ya. Ya dengan adanya kompetisi yang ketat. Silakan masyarakat rakyat yang memilih. Ya, tapi kalau cuma satu yang kandidatnya ya yang tokoh yang figurkan agak sedikit pilihannya ya, semakin banyak semakin bagus. Dinamikanya kurang naik turun gitu kira-kira ya. Kalau fluktuatif. Bung Albar, selama ini sebelum Anas keluar atau setelah dia keluar, Bung Albar pernah ngobrol atau paling enggak berkomunikasi? Ya, secara face to face kita pernah ngobrol waktu beliau ada di Sukamiskin ya. Yang saya simak dari pembicaraan dengan beliau memang seorang politisi yang memang mumpuni dan mempunyai pemikiran gagasan yang brilian ya. Ini yang saya tangkap dengan pembicaraan dengan beliau waktu di Sukamiskin ya. Iya. Apa komentar tentang PKN Sumsel? PKN Sumsel saya kira saran-sarannya? Ya, saat ini kita eksis ya. Eksis itu dibuktikan dengan banyaknya para politisi ya, birokrasi, maka profesi yang bergabung dengan kita. Nah, artinya eksistensi Partai Kebangkitan Nusantara di Pimda PKN Sumsel ya cukup diterima di masyarakat Sumsel gitu loh. Ada saran-saran Mas Anas waktu itu? Ya, banyak sih ya, banyak yang beliau sarankan bagaimana strategi di dalam menarik simpati masyarakat ya, program-program apa saja yang perlu dilakukan, terutama terkait dengan keberpihakan dengan masyarakat baik itu masyarakat bawah maupun masyarakat menengah gitu ya. Itu saran beliau waktu itu ya. Ada rencana untuk mengundang Anas ke Sumsel? Oh ya pasti. Jadi beliau bahkan punya keinginan pada saat nanti safari politik ya. Beliau roadshow nanti salah satunya pertama yang akan dikunjungi adalah Palembang, Sumsel. Ini saya dengar karena memang lumayan berprestasi ya dibanding seluruh Indonesia ya PKN Pimda Sumsel ini. Ya, agak lebih menonjol lah ya, lebih menonjol ya. Digarap lebih serius gitu kira-kira Bung Albar ya. Memang kerja itu harus kerja fokus ya. Kalau fokus hasilnya juga akan maksimal kan gitu. Kabar santer ini yang saya dengar ini menyebut Pileg 2024 ini digelar dengan sistem tertutup. Apa dampak terhadap parpol baru? Merasa diuntungkan tidak dengan sistem ini? Iya, jelas. Jadi memang di dalam sistem tertutup terkait dengan
dampak parpol baru betul-betul sangat luar biasa ya. Karena memang kita parpol yang baru yang belum dikenal masyarakat ya, dan tentunya ya kita bisa memaksimalkan kader-kader partai dulu gitu ya, untuk bisa kita usulkan dan insya Allah dapat duduk di parlemen baik tingkat nasional, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota ya. Nah kalau terbuka, satu kita akan kesulitan mencari bacalek ya, dan kedua secara kualitas akan sulit kita lakukan. Ya secara kuantitas yes oke, tapi secara kualitas sulit. Dan ya, jadi banyak juga yang bacal itu sangat awam dalam dunia politik ya. Nah konsekuensinya pada saat dipilih oleh masyarakat tidak menutup kemungkinan ke depan mereka terpilih. Tapi secara kualitas ya itu kualitas, integritas, loyalitas itu masih diragukan gitu loh keberadaannya nanti. Demikian. Sehingga kalau tertutup itu fokus ke parpolnya ya Bung ya. Kalau tertutup kita lebih tahu yang mana kader kita yang memang berjuang untuk partai ya, loyalis partai, yang mana kader yang memang secara kapasitas ya, secara pengalaman mempunyai kualitas untuk dapat ditempatkan di sebagai anggota parlemen ya. Jadi semakin optimis ini kira-kira, dan kalau itu sistem tertutup beneran ya. Optimis, yang jelas kalau tertutup kita tidak memaksimalkan ya, tidak perlu memaksimalkan alokasi kursi sesuai dengan dapil ya. Karena target kita umpamanya dapil minimal 1 atau 2 ya, dia tidak perlu kuantitas, terlalu banyak, yang penting kualitas. Nah, kenapa? Karena di dalam sistem proporsional tertutup itu yang kita branding adalah program partai, simbol partai ya, tidak membranding personal. Kita hanya fokus kepada political branding sama political marketing. Nah kalau terbuka kita fokus juga ke personal branding. Karena harus kenal masyarakat. Iya, supaya Pak Caleg ini dikenal, populer di konstituennya, supaya dia dapat terpilih kan. Nah kalau tertutup cukup membranding simbol partai, bukan simbolnya saja, tapi apa marwah program platform partai di dalam melakukan keberpihakan ke masyarakat baik dalam berbagai aspek ya, betul. Ekonomi, hukum, ya budaya, sosial dan sebagainya. Demikian Bung Hadi. Mudah-mudahan nih dengan sistem tertutup ini bisa barangkali bisa aja merombak peta atau paling enggak klasemen dari partai ini. Saya selaku ketua Bapilu sangat optimistis gitu ya, dengan adanya sistem proporsional tertutup, dan mudah-mudahan ini masih berproses ya. Belum ada keputusan final dari MK ya, mudah-mudahan. Tapi apapun lah keputusan MK, maupun terbuka apakah tertutup, kami selaku partai baru siap berjuang di dalam kontestasi politik Pileg 2024 mendatang. Luar biasa ya, PKN. Bung Albar, saya dengar nomor 9 PKN yang kemarin sempat diundi, ada hikmah tersendiri bagi PKN, khususnya PKN Sumsel. Apa itu hikmahnya, Pak? Bukan hikmah ya, jadi menambah semangat ya. Semangat. Karena angka 9 ini mempunyai filosofi yang cukup dalam ya. Kalau kita melihat dari sisi angka kan gampang dihafal, angka paling tinggi 9. Nah kalau kita kembali ke aspek historical sejarah, ya bahwa Sumsel eksis dan jaya pada zaman kerajaan Sriwijaya. Abad ke-9 ya. Dan dialiri oleh anak sungai ya, Batanghari 9, Batanghari 9 kan sumber kehidupan. Nah kalau kembali ke saya pribadi, kebetulan anak saya 9. Mudah-mudahan akan membawa keberkahan, kebaikan buat kita gitu loh. Ya. Ini luar biasa ini, sampai angka pun main dihitung-hitungan ini sama Bung Albar. Kalau Bung Hadi dari Jawa ya? Iya, dari Jawa. Nah, kita kenal dengan Wali Songo toh? Iya, iya.
Iya. penyebar agama Islam pertama di Pulau Jawa, Iya. Wali Songo. Jadi kalau suku kata Jawa itu J itu 6. Oh ya. Wow itu 3. 6 tambah 3 9. Wah. Jadi Jawa juga artinya 9 ini. 9. Iya, iya, ya. Mudah-mudahan lah ini apa istilahnya Perpaduan ya. perpaduan 9 yang meskipun menurut dipadu-padukan, tapi mudah-mudahan paling tidak menambah optimistis. Iya. Ada satu hal yang membuat Iya. masyarakat supaya lebih familiar terhadap partai kita ya. Iya. Kan kalau ininya Partai Kebangkitan Nusantara ya. Supaya tidak lupa bisa saja kalau di Palembang namanya Partai Kitonian. Jadi PKN Partai Kitonian. Kalau di daerah-daerah itu kan macam-macam, ada gaya Melayu kayak Batu Raja lah kan gaya Melayu. Partai Kitonian. Kalau Moba Partai Kuyung atau Kupeknya. Iya, iya, iya. Nah, kalau di Komering Partai Kiainia. Yoi. Ya, supaya masyarakat gampang mengingat. Mengingat ya. gitu ya. Ya, Oke. dari sisi nama gampang mengingat, dari sisi angka tidak ada lagi angka paling tinggi kecuali 9 kan itu. Boys. Itu luar biasa itu. Secara umum optimis PKN Sumsel ini dapat berapa kursi, Pak? Atau paling enggak berapa target Ya, kursi? kita menyadari sebagai partai baru ya. Ya. Tidak usah muluk-muluk ya kan, dan tidak boleh juga pesimis. Iya, betul. Nah, harapan kami di Sumsel ini minimal setiap dapil itu minimal 1 kader caleg yang bisa lolos. Satu Ya, dapil, contoh, satu kader. Contoh untuk Ya. DPR RI kan ada 2 dapil ya, Sumsel 1, Sumsel 2. Ya. Untuk DPRD provinsi ada 10 dapil. Ya. Nah, mudah-mudahan baik tingkat nasional, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota ada kader caleg kita yang bisa masuk di dalam parlemen sehingga eksistensi Partai Kebangkitan Nusantara di Palembang ini Ya. dapat dirasakan oleh masyarakat Sumsel. Iya, iya. Bung Albar, apakah ada himbauan untuk masyarakat terkait PKN sebagai parpol baru? Seperti apa, Pak? Silakan. Ya, saya kira sebagai partai baru ya kami berpesan bahwa pilihlah partai yang memang nanti bisa menyampaikan program yang berpihak kepada masyarakat kan gitu ya. Ya. Dan partai yang bisa mengakomodasi segala kepentingan ya, baik dalam berbagai aspek ya kehidupan ya. Dan Partai Kebangkitan Nusantara ya salah satu partai yang memang layak untuk dipilih. Ya. Layak untuk dipilih. Jangan pilih partai lama terus. Ya. Coba yang Ya. baru kan gitu. Karena gitu. sesuatu yang baru itu akan lebih indah. Ya. Kayak itu. Akan banyak program-program baru yang disajikan. Betul. Ya. Bisa diulangi, Pak, program-program PKN yang menyentuh ke masyarakat kemarin ada olahraga atau apa, Pak, seperti ada 5 Ya. kalau nggak salah. Jadi kalau kita bicara program unggulan ya, Ya. salah satu program unggulan kita membuat program kerja yang peduli kepada masyarakat. Iya. Ya. Baik dalam bidang ekonomi, ya kan, dalam bidang sosial budaya, pendidikan, ya. Semua akan kita masuki, termasuk di bidang seni, baik olahraga, kesenian, ya. Supaya kehadiran daripada Partai Kebangkitan Nusantara ini dirasakan terutama pada masyarakat menengah dan bawah. Menengah Ya. dan bawah. Saya kira luar biasa obrolan kita dengan Bung Albar, Ketua Bapilu PKN Sumatera Selatan. Demikian dulur-dulur Sripo, sampai ketemu lagi di podcast Tamu Sripo berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Al. Terima kasih.